oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Topik kita pada kesempatan pagi hari ini penting buat kita semua sebagai pengingat dari pemberi nasihat yang termulia, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua akan diminta pertanggungjawaban. Dan sang pemberi pengingat telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah memuji nabinya dengan berkata, Azizun alaihi ma anittum, berat bagi nabi apa yang memberatkan kalian. Kalau umatnya berat, Rasulullah SAW juga merasa berat. Harisun alaikum, yang sangat semangat untuk kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat penyayang bagi kaum mukminin. Oleh karenanya Nabi SAW adalah ansahul khalq, yaitu orang yang paling terbaik dalam memberi nasihat kepada umatnya, yang paling sayang kepada umatnya. Sampai sebagian ulama mengatakan, kalau kita mengatakan kepada istri-istri Nabi dengan ummul mukminin, ibunda kaum mukminin, maka Nabi juga adalah abul mukminin, yaitu ayah dari kaum mukminin. Tentunya seorang ayah akan sangat perhatian kepada anak-anaknya. Apa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nasihat ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dikeluarkan hadisnya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala kullukum ra'in, ketahuilah kalian seluruhnya adalah penanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas bawahannya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh sampel pada hal ini. Kata beliau, al-amir alladhi 'alan nasi mas'ulun. Al-amir alladhi 'alan nasi ra'in, sungguhnya pemimpin yang menjadi pejabat bagi manusia adalah penanggung jawab. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak tentang rakyat atau bawahan yang dia bawahi. Kemudian Rasulullah sebutkan lagi, war rajulu ra'in ala ahli baitihi, dan seorang suami atau seorang laki adalah pemimpin atau penanggung jawab bagi anggota keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan ditanya oleh Allah tentang anggota keluarganya. Kemudian Rasulullah memberikan contoh lagi, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi, dan seorang wanita, itu seorang istri, adalah penanggung jawab atas anggota rumah dan juga anak suaminya. Dan wahia mas'ulatun anhum, dan dia akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang pertanggungjawabannya. Rasul kasih contoh lagi yang paling kecil, wala abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu, dan seorang budak, ini kalau zaman dahulu, budak adalah penanggung jawab atas harta majikannya, tuannya, dan dia akan ditanya oleh Allah tentang amanah dan tanggung jawab tersebut. Ala fakullukum ra'in, kalau begitu ketahuilah kalian semua adalah pemimpin atau penanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini Rasulullah buka dengan kata ala. Ala dalam bahasa Arab adalah untuk tanbih, untuk peringatan, agar kita perhatian. Dan ini dalam Al-Quran juga sering digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr, ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin, ya, ketahuilah, ya, hanya milik Allah segala keputusan, segala hukum. Ketahuilah segala perintah dan ciptaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ketahuilah wali-wali Allah, mereka tidak bersedih dan juga mereka tidak khawatir. Ketika Allah ingin menyampaikan sesuatu yang penting, Allah gunakan dengan ala, ketahuilah. Demikian juga karena ini nasihat yang penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya.
Maka Nabi buka dengan ala, ketahuilah. Itu kita semua harus tahu. Ala. Kemudian Rasulullah SAW buka dengan kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kalian adalah penanggung jawab. Dan di sini Rasulullah SAW menggunakan kata kullu. Kullu dalam bahasa Arab untuk memberikan faedah keumuman. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya semua. Semua kalian tanpa terkecuali. Semua kalian adalah pemimpin. Tidak ada yang keluar daripada keumuman ini. Adapun yang Rasulullah sebutkan hanyalah contoh dari skala paling besar sampai skala paling kecil. Dari pemimpin pejabat, kemudian skala kecil yaitu kepala keluarga, kemudian istri, kemudian budak. Namun Rasulullah sudah ingatkan seluruh kalian adalah penanggung jawab, adalah pemimpin. Sampai kemudian Allah membahas bagaimana kalau jomblo. Apakah dia penanggung jawab? Jawabannya iya. Dia bertanggung jawab atas anggota tubuhnya. Dia bertanggung jawab atas pendengarannya, penglihatannya dan hatinya. Karena penglihatan, pendengaran dan hatinya akan diminta pertanggungjawaban atas penggunaan mata, telinga dan hatinya pada hari kiamat kelak. Dan Rasulullah menggunakan kata ra'in, ala kullukum ra'in. Ketahuilah kalian adalah ra'in. Ra'in itu sebenarnya kalau digunakan dalam hewan adalah penggembala kambing. Sebagian ulama mengatakan ini adalah perumpamaan seperti seorang yang sedang menggembalakan kambing. Kita tahu kalau seorang menggembalakan kambing, maka dia benar-benar perhatian terhadap kambing tersebut. Terlebih lagi kambing adalah hewan yang lemah, ya. Lemah. Dan berbagai macam model kambing yang ditangani oleh sang penggembala. Ada kambing yang kuat, ada kambing yang lemah, ada kambing yang nakal, ada kambing yang iseng, ya. Kemudian terkadang ada kambing yang susah diatur, ya. Kemudian dia lemah, dia susah, dia mudah untuk diterkam oleh serigala. Oleh karenanya sang penggembala harus perhatian terhadap kambing-kambing tersebut dengan berbagai macam kondisi kambing-kambing tersebut. Maka inilah di antara hikmahnya, setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti menggembalakan kambing, ya. Nabi SAW telah menyampaikan hal ini dalam hadisnya, "Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti pernah menggembala kambing. Di antara hikmahnya agar sebelum mereka membimbing manusia, mereka dilatih bagaimana bisa menggembalakan kambing, karena kambing memiliki sifat-sifat yang butuh perhatian dari sang penggembala. Sampai di antara hal yang menakjubkan ketika kita membaca kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang yang diangkat anak oleh Fir'aun. Diangkat anak oleh Fir'aun karena ketika dia dibuang oleh ibunya dalam keranjang, kemudian dipungut oleh istrinya Fir'aun, dan Allah mentakdirkan waktu itu istrinya Fir'aun tidak punya anak, maka akhirnya diangkatlah Musa ini sebagai anak Fir'aun, anak angkat Fir'aun, dan dia tinggal di istana yang megah. Tapi karena aturan telah berlaku setiap nabi pasti menggembalakan kambing, maka meskipun dia tinggal di istana dengan penuh kemegahan, akhirnya dia pun harus menggembalakan kambing. Allah mentakdirkan dia harus menggembalakan kambing. Kok bisa? Ternyata ketika dia dewasa, dia tanpa sengaja Nabi Musa alaihissalam membunuh salah seorang anak buah dari Fir'aun, maka Fir'aun pun marah, akhirnya menjadikan Musa alaihissalam sebagai buronan, akhirnya dia pun kabur, meninggalkan kota Mesir, kemudian dia pergi ke Madian. Ternyata dia di sana menikah dengan seorang wanita, dan di antara mahar yang disyaratkan oleh calon mertuanya adalah dia menjadi tukang kebun dan penggembala kambing selama 8 tahun atau 10 tahun. Sebagaimana Allah sebutkan kisahnya dalam surat Al-Qasas, "Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj wa in atmamta ashran famin indik." Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang putriku dari 2 putriku ini, dengan syarat engkau menjadi tukang kebun, penggembala kambing selama 8 tahun. Kalau kau sempurnakan 10 tahun terserah. Dan akhirnya Musa menerima, dan Musa akhirnya alaihissalam harus bekerja menjadi penggembala kambing selama 10 tahun. Makanya setelah itu Allah sebutkan dalam surat Thaha, ketika Allah bertemu dengan Nabi Musa, Allah berkata, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Kata Musa alaihissalam, "Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami." Inilah tongkatku yang aku gunakan untuk bertelekan kalau aku berjalan, dan aku untuk mencari
menggembalakan kambingku, untuk cari makanan buat kambing-kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya keperluan-keperluan lain yang saya gunakan dengan tongkat ini. Intinya ternyata di tengah hidup mewah tersebut, Nabi Musa di istana Fir'aun, Allah tetap mentakdirkan dia untuk menggembalakan kambing. Dan semua Nabi pasti menggembalakan kambing. Makanya ketika Nabi SAW berjalan dengan para sahabat, kemudian para sahabat mencari siwak. Kata Rasulullah, cari kayu siwak yang sifatnya begini-begini. Para sahabat heran, ya Rasulullah, kok anda tahu siwak yang bagus begini-begini? Kata Rasulullah, saya pernah menggembalakan kambing. Dan semua Nabi pasti pernah menggembalakan apa? Kambing. Di antara hikmahnya sebagai persiapan untuk membimbing kaumnya, karena kaumnya terdiri atas manusia dengan berbagai macam model, sebagaimana kambing modelnya macam-macam. Dan kita tahu kambing itu lemah, mudah untuk diterkam serigala, maka tugas menggembala dia perhatian, dia berikan waktu yang cukup untuk kambing-kambing tersebut, dan dia bagaimana mengarahkan kambing tersebut untuk bisa makan yang baik, kemudian menghalangi serigala yang ingin menerkam kambing tersebut. Maka sebenarnya mengatakan Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan setiap kita ada pemimpin mengingatkan kita kepada para penggembala kambing yang tugasnya seperti itu. Kemudian Nabi SAW setelah menyatakan kullukum ra'in, setiap kalian tanpa terkecuali, itu saya, antum, ya, bukan cuma laki-laki, ibu-ibu, ya, semuanya adalah pemimpin, penanggung jawab, ya. Dan kemudian Rasulullah mengatakan wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan ditanya. Siapa yang nanya? Siapa yang akan menanya? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini adalah peringatan yang tegas dari Nabi bahwasanya pertanggungjawaban ini yang nanya bukan manusia. Bukan di dunia. Karena di dunia bisa saja tidak ada yang tanya kita. Contoh seorang dia punya perusahaan, dan dia owner perusahaan. Ya dia nggak akan ditanya. Yang justru dia yang bertanya kepada direksinya, kepada anak buahnya. Dia nggak ditanya karena dia owner, sang pemilik. Demikian juga seorang mungkin sudah menjadi pejabat tertinggi, dia tidak akan ditanya. Justru dia yang bertanya kepada anak buahnya. Tapi Rasulullah SAW ingatkan bahwasanya betapapun tinggi kedudukan orang tersebut, dia akan ditanya. Yang nanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan tersebut bukan ditanyakan ketika di dunia, tapi ditanyakan pada hari yang sangat dahsyat, itu hari kiamat. Sehingga Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis ini mengingatkan kita akan hari pertanggungjawaban di hari yang sangat dahsyat, hari kiamat. Hari ketika itu semua atribut dilepaskan. Sampai para raja tidak ada yang berani nongol dan bangga dengan kerajaannya. Allah berfirman pada hari kiamat, Anal Malik, Ana Dayyan, Aina mulukul ardi. Aku adalah sang maharaja. Aku adalah sang pemberi balasan. Mana raja-raja dunia? Enggak ada yang berani bangga dengan statusnya sebagai raja pada hari tersebut. Ya. Oleh karenanya hari tersebut akan kita temui seluruhnya. Dan saat permintaan laporan pertanggungjawaban tersebut akan kita rasakan seluruhnya. Maka ketika Rasulullah SAW sebutkan tentang hari kiamat, maka hendaknya kita waspada, kita hati-hati. Siapa yang beriman dengan hari kiamat, dengan hari kebangkitan, bahwasanya dia akan dihidupkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban, maka tentu dia akan waspada. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad, ya, bahwasanya kita semua akan diberhentikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman alima annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaban. Dan siapa yang tahu dia akan diberdirikan oleh Allah dan akan ditanya oleh Allah, maka siapkanlah jawaban atas segala pertanyaan yang akan dia dicecar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam menjalani amanah yang Allah berikan kepada kita, baik ngurus rakyat, ngurus rumah tangga, ngurus anak-anak, ngurus titipan orang, maka kita harus ingat hadis ini, bahwasanya kita akan ditanya oleh Allah
setiap amanah yang Allah titipkan kepada kita. Maka siapkanlah jawaban atas pertanyaan tersebut. Tapi ini semua mukaddimah dari Nabi SAW, agar seorang waspada dalam menjalani tugasnya di atas muka bumi ini. Kemudian Rasulullah SAW berikan contoh yang pertama, yaitu terkait dengan pejabat. Kata Nabi SAW, wal amir alladhi ala nasi ra'in, dan pejabat yang membawahi masyarakat adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan ditanya oleh Allah tentang rakyatnya, tentang masyarakatnya. Ini Rasulullah SAW sebutkan contoh pertama. Kenapa? Karena contoh ini adalah pertanggungjawaban yang sangat berat. Kenapa? Karena bawahannya sangat banyak. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak bawahannya. Baik dari skala kecil, apakah misalnya RT, sampai skala tinggi, misalnya sampai presiden atau raja. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak bawahannya, semakin banyak pertanggungjawabannya. Oleh karenanya, sungguhnya seorang pemimpin pertanggungjawabannya sangat besar. Dan dia di antara dua tepi surga atau tepi neraka jahanam. Seandainya ada seorang pemimpin yang adil, yang bijak, yang baik, maka dia akan meraih surga yang tertinggi. Tapi kalau sebaliknya ada pejabat yang bejat, yang menyiksa atau merugikan masyarakat, maka dia akan masuk dalam neraka yang paling dalam. Dia cuma dua kemungkinan, surga terbaik atau neraka terburuk. Surga terbaik, kenapa? Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam suatu hadis, Rasulullah sebutkan, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 golongan tersebut. Kapan? Di hari kiamat, hari dibangkitkan manusia. Ketika Allah turun syams, matahari didekatkan sampai jarak ala qadri mil, dalam jarak 1 mil. Sehingga manusia bercucuran keringat. Kata Nabi SAW, wa yakunul araq ala qadri amalihim, dan keringat sesuai dengan kadar amal mereka. Orang yang amalnya semakin sedikit, amal solehnya sedikit, keringatnya semakin banyak. Dan manusia mengalami rasa panas luar biasa, di antaranya karena matahari yang dekat. Yang kedua karena mereka berdiri, tidak ada yang duduk, makanya disebut yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah itu diambil dari kata al-qiyam, berdiri, tidak ada yang duduk, semuanya berdiri. Dan mereka berdiri sampai mungkin ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kemudian mereka berdesak-desakan, sehingga saling panas karena berdesak-desakan. Oleh karenanya perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam perkataannya yang ini, dia mengatakan, siapa yang di dunia berkeringat dalam ketaatan, maka akan semakin sedikitnya keringat pada hari tersebut. Dia berkeringat karena berbakti sama orang tua, dia keringat karena menyambung silaturahmi, dia berkeringat karena mengurusi umat, dia berkeringat karena mengurusi masyarakat, dia berkeringat karena sholat malam, dia berkeringat karena untuk membantu fakir miskin. Semakin banyak keringat dia keluarkan dalam rangka taat kepada Allah, maka keringat akan semakin sedikit pada hari tersebut. Namun siapa yang berleha-leha, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin menderita pada hari tersebut. Hari sangat dahsyat. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang keringatnya sampai ila ka'baihi. Ini yang paling bagus, keringatnya cuma sampai di kedua mata kakinya. Dan di antara mereka ila rukbatayhi, ada yang keringatnya sampai di lututnya. Di antara mereka ada yang keringatnya ila haqawaihi, sampai ke bokongnya, sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yujimul iljamu iljaman, dan di antara mereka ada yang keringat sampai di mulutnya. Hari yang sangat dahsyat tersebut, ternyata ada 7 golongan yang Allah muliakan. Orang semua dalam kondisi kepanasan, mereka mendapat keteduhan. Siapa orang tersebut? 7 orang ini semuanya orang spesial. Yang pertama Nabi sebutkan imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah.
Yang ketiga, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya tergantung di masjid, itu rindu terus ke masjid. Yang kelima, rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang wanita, seorang laki yang dirayu untuk berzina oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, dan dia berkata, aku takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainah. Seorang berzikir mengingat Allah dalam kesendiriannya, bukan di depan banyak orang. Kemudian dia pun menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 7 orang hebat semuanya. Coba kita lihat dari yang nomor 2. Nomor 1, pemimpin yang adil. Yang kedua, anak muda tumbuh dalam ketaatan. Susah. Namanya anak muda, pingin jalan-jalan, pingin coba-coba, pingin nakal. Kalau ditanya kenapa nakal, mumpung masih muda, kita juga pernah muda. Dan sekarang mungkin masih muda juga ya. Waktu masih muda mau coba ini, mau coba anu. Tapi ada anak muda kemudian sejak kecil baik, enggak pernah nakal, orangnya mana temannya nakal-nakal, dia malah ngaji Quran, malah sibuk ngurusin orang tua. Dan sekarang muncul gen-gen muda hebat yang disebut dengan generasi sandwich, Masya Allah. Saya bertanya, apa tuh kenapa generasi sandwich? Generasi sandwich itu Allah benar atau tidak? Saya tanya sama seorang yang anak muda yang katanya dia juga generasi sandwich. Katanya disebut generasi sandwich itu anak muda yang kerja untuk ngurusi jadi rumah orang tuanya, jadi tulang punggung di rumahnya. Sehingga dia ditekan dari atas dan di bawah seperti sandwich yang dia apa? Ditekan. Ini anak luar biasa, berbakti kepada orang tua, kerja untuk ngurusi orang tua. Ini anak hebat. Pemuda hebat seperti ini. Tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, tapi mana anak muda yang seperti itu? Jarang. Oleh karenanya kalau ada anak muda yang sejak muda tidak hobi maksiat, sukanya bertakwa kepada Allah, membantu kedua orang tuanya, bahkan diantaranya yang ngurusi adik-adiknya, maka ini akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ini yang kedua. Yang ketiga, 2 orang yang mempunyai relasi hubungan, pertemanan, perkawanan, tapi karena Allah, bukan karena dunia. Kita sering punya pertemanan tapi karena dunia, mungkin hobi main bola kita berteman, atau gara-gara satu kampung, ya. Sama-sama bahasanya ngapak, kita teman. Ngapa ini? Tadi saya diajarin suruh ngomong apa? Kepriben kabare Rika Kabe, ya benar. Benar enggak? Karena kita sama-sama organisasi Persatuan Ngapak Indonesia, maka kita jadi kawan. Atau karena sama-sama bisnis, sama-sama dalam instansi, itu semuanya persahabatan boleh, tapi itu semua karena dunia. Yang dinaungi oleh Allah, yang bersahabat bukan karena dunia. Karena dunia boleh bagus, tapi yang dipuji oleh Nabi, seorang bersahabat dengan kawannya bukan karena dunia, bukan karena saya ingin dapat keuntungan dari dunia dari dia, dan dia berteman dengan saya bukan karena keuntungan duniawi, tapi kita sama-sama mikirin agama Allah. Kita sama-sama mikirin agama pencipta alam semesta. Kita sama-sama berjuang untuk membimbing masyarakat agar dekat kepada Allah, agar jauh dari kemaksiatan, agar jauh dari perzinahan, jauh dari perjudian, jauh dari korupsi. Ini kita berjuang sama-sama, kita berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membuat kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau relasi karena dunia banyak. Yang keempat, juga bukan orang sembarang. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu rindu kepada masjid. Sampai Rasulullah beri ibarat rajulun qalbu, jantungnya digantung di masjid. Dia pergi badannya jantungnya di masjid. Namanya jantung masjid, dia ingin pulang terus, ingin balik ke masjid. Artinya apa? Dia kerja di luar sana. Dia bekerja, berdagang, atau punya urusan, kerja di instansi, tapi dia rindu kapan dikumandangkan masjid, dikumandangkan azan dari masjid. Kenapa hatinya di masjid? Ingin bersimpuh di bawah Allah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia rindu kapan dikumandangkan masjid. Jarang orang yang seperti itu. Banyak orang ke masjid tapi terpaksa, rasanya berat. Bukan rindu ingin ke masjid.
Makanya kalau mereka lagi bisnis tahu-tahu azan, waduh azan lagi, seakan-akan azan menghalangi keuntungan. Tapi orang ini enggak, kalau azan itu yang dia rindukan, dia tinggalkan, saya mau sholat. Sudah dipanggil oleh sang pemberi rezeki, sang pencipta saya, Arhamur Rahimin yang sangat sayang kepadaku, saya tinggalkan. Siapa orang seperti itu? Jarang. Kita aja kalau mungkin hujan, alhamdulillah ada uzur enggak ke masjid. Ini enggak, dia senang ke masjid, dia senang ke masjid. Orang seperti ini jarang, tapi kalau sampai timbul dalam hati kita seperti itu, rindu ingin ke masjid, mudah-mudahan termasuk dari orang yang dinaungi oleh Allah. Tapi orang seperti ini juga susah. Yang kelima, lebih angel lagi, susah lagi. Rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang lelaki dirayu oleh seorang wanita cantik jelita, kaya raya. Apa pernah kita digituin? Enggak pernah. Yang ngerayu kita pasti wajahnya pas-pasan, duitnya juga pas-pasan. Mana ada perempuan cantik jelita kemudian WA kita, saya rindu sama kamu. Mustahil. Kenapa? Wajah kita pas-pasan. Yang mungkin digoda seperti itu lelaki tampan, apalah ini. Kalau kayak kita begini ya jarang lah. Jangan kita, sebagian kita. Mungkin ada yang digoda seperti itu. Ini luar biasa. Sekarang fitnah paling dahsyat, fitnah wanita. Seorang laki-laki punya istri, tergoda sama wanita lain. Padahal wanita lain mungkin lebih jelek daripada istrinya. Tapi namanya laki-laki, pingin yang lain lagi. Padahal istrinya lebih cantik, dia pun tergoda. Padahal itu miskin, jelek, dia tergoda. Gimana lagi kalau ternyata istrinya wajahnya pas-pasan. Terus yang goda cantik, oh berat. Ini lelaki hebat. Dia digoda. Sang wanita bilang, saya rindu sama kamu. Dia kirim fotonya dengan foto yang menggoda. Kemudian lelaki terus berkata, inni akhafullah, saya takut sama Allah. Siapa yang mampu seperti itu? Makanya kalau kita dengar cerita tentang kisah tiga orang yang masuk goa, kemudian ada pintu goa, batu menutup pintu goa, kemudian mereka bertiga berdoa. Yang satu berbakti pada orang tua, yang satu amanah menyampaikan gaji anak buahnya, yang satu ini luar biasa. Dia mengatakan dalam kisahnya, ya Allah, dia berdoa, ya Allah, dia mau bertawassul dengan amal solehnya. Ya Allah, dulu saya punya sepupu wanita, itu wanita paling saya cintai. Kalau ada lelaki mabuk kepayang, apa istilahnya sekarang, bucin, apa? Bucin apa? Buta cinta ya? Hah? Budak cinta. Kalau ada bucin paling budak di dunia ini, sayalah terhadap wanita tersebut. Ini paling bucin, super bucin. Dia kejar-kejar, saya kejar-kejar terus wanita tersebut. Itu wanita idolaku, impianku, tapi dia selalu menolak. Tiba-tiba wanita ini terkena problem masalah. Tahu-tahu dia butuh uang. Mau tidak mau dia datang kepada saya, dia bilang, wahai fulan, saya serahkan diriku, tapi saya butuh uang sekitar sekian gram atau sekian dinar. 100 dinar atau berapa? 100 dinar itu berapa? 100 dinar itu kalau kita konversikan sekarang 425 gram emas. Berapa? 425 gram emas. Setengah kilo. Saya butuh emas setengah kilo. Setengah kilo, iya, tapi syaratnya serahkan dirimu. Kata wanita tersebut, siap. Butuh duit, mau diapain? BU butuh apa? Butuh uang. Akhirnya saya carikan emas, saya kasih wanita tersebut. Akhirnya dia serahkan dirinya, dan saya sudah duduk seperti seorang suami mendatangi istrinya. Artinya dia sudah tegang. Tinggal sip. Tahu-tahu wanita itu mengatakan, ya ittaqillah ya Abdullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan la tafudal khatam illa bihaqqih, jangan kau hilangkan kegadisanku kecuali dengan haknya. Subhanallah, saya langsung tinggalkan wanita tersebut dan saya tinggalkan uang kepada wanita tersebut. Kemudian saya bilang, ya Allah, kalau saya memang meninggalkan zina tersebut karena engkau bukalah pintu goa. Akhirnya batu terbuka. Yang menakjubkan, ini laki-laki meninggalkan bukan sembarang wanita, ini wanita idolanya. Dan lebih menakjubkan, dia sudah, mohon maaf, sudah ereksi. Kata orang, laki-laki kalau sudah tegang, 2/3 otaknya sudah hilang. Kalau saya bilang hilang semua otaknya. Kalau perempuan kapan otaknya hilang?
Kalau lagi cemburu sama lagi di mall, otaknya hilang. Kalau laki-laki sudah ereksi, mohon maaf, otak hilang. Dia kalau sudah tertarik sama wanita, dia tidak pikir istrinya, tidak pikir anaknya, zina. Dan itu cuma main menit. Tapi laki-laki ini luar biasa. Makanya ini laki-laki sangat hebat. Makanya laki-laki seperti ini berhak untuk dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Makanya ikhwan, kalau tiba-tiba ada akhwat yang menggoda, ya akhi, saya butuh kamu, waduh, antum langsung blokir ya, blokir. Dan fotonya jangan disimpan, karena kalau disimpan dia lagi diomelin istri, kita nanti lihat-lihat itu foto. Makanya hapus, delete, blokir. Ini laki-laki hebat. Yang kelima juga hebat, yang keenam juga hebat. Seorang melakukan amal soleh tidak pernah cerita. Rajulun tasaddaqa biyaminihi, dia bersedekah. Mungkin dia bersedekah 1 miliar, 2 miliar, dia enggak pernah cerita. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Kita sebagian kita baru 100 ribu aduh cerita-cerita. Baru 100 ribu bantu orang sudah cerita-cerita. Saya yang kemarin bantu dia, saya yang kemarin kasih makan dia, saya yang kemarin kirim kue ke rumahnya. Baru 100 ribu udah cerita. Dan betapa banyak orang kalau melakukan amal soleh, setan menggelitik hatinya untuk cerita. Dan sekarang kita hidup di zaman orang semua publish amal solehnya. Pencitraan banyak. Ini orang tidak. Dia semakin bahagia kalau amal solehnya tidak diketahui oleh orang. Dia semakin bahagia. Dan kita hidup di zaman dengan 2 kecanduan. Satu kecanduan pamer amal soleh, satu kecanduan menyembunyikan amal soleh. Tinggal pilih mau candu yang mana. Dia kecanduan menyembunyikan amal soleh. Dan ini berat. Maka dia dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Yang keenam, seorang dengan ketulusannya, ikhlasnya, dia bersendirian, dia ingat akan Allah, kemudian dia menangis, menunjukkan hatinya tulus. Dia menangis bukan di hadapan banyak orang, bukan lagi rame-rame, tapi sendirian dia menangis. Ini 6 orang hebat semua. Tapi yang lebih hebat daripada ini semua, yang pertama, imam yang adil. Lebih hebat daripada laki-laki yang dirayu wanita tadi. Lebih hebat imam adil. Sampai Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan tentang imam yang adil, afdhalul mujahidin fi zamanihi. Mujahid paling top di zamannya adalah imam yang adil, pejabat yang adil. Kok bisa demikian, ikhwan? Para ulama jelaskan. Karena untuk menjadi pejabat yang adil tidak mudah. Tidak mudah. Karena godaan dia sangat besar. Bagaimana dia bisa adil? Sementara dia memegang kekuasaan. Dia mau perintah apa yang dia lakukan terserah. Dia mau ngambil harta untuk dirinya bisa. Dia yang menyenangkan keluarganya bisa. Tapi tidak dia lakukan. Dia ingin semena-mena sama orang bisa. Tapi tidak dia lakukan. Dia hanya memikirkan kepentingan pribadinya bisa, tapi tidak dia lakukan. Yang dia pikir adalah masyarakat. Itu tidak mudah. Betapa banyak pemimpin yang berguguran. Banyak sekali. Oleh karenanya ketika Abu Dzar datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Ya Rasulullah, tidakkah kau angkat aku jadi pejabat? Kata Rasulullah sallam, "Ya Abu Dzar, inni araka dhaifan. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi." Wahai Abu Dzar, saya lihat engkau lemah dan saya ingin yang terbaik buat engkau sebagaimana saya suka untuk diriku. La ta'ammaranna ala itsnain, jangan kau jadi pemimpin atas 2 orang, wala tatawallayanna malal yatim, dan jangan kau urusin harta anak yatim. Kau ini Abu Dzar tidak ada yang ragu tentang ketakwaannya. Dia takwa. Tidak ada yang ragu tentang amanahnya, tapi dia belum tentu bisa ngurusin orang-orang. Belum tentu bisa ngurusin duit. Kata Nabi, jangan. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, Nabi berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. La tas'alanna al-imarah." Jangan kau minta jabatan. Fa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama, karena jabatan itu pada hari kiamat hanyalah kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali Syukran Pak Jamal, barakallahu fiik.
kecuali yang mengambil jabatan tersebut dengan menunaikan haknya. Kalau tidak maka celaka. Innaha khizyun yaumal qiyamati wa nadamah. Hanyalah kehinaan dan penyesalan yang berkepanjangan. Ini nasihat Nabi kepada orang-orang yang memiliki jabatan. Kalau dia tidak bisa menunaikan jabatan dengan yang seharusnya, maka dia akan celaka. Kalau ternyata dia buat keputusan yang menzalimi banyak orang hanya untuk kepentingan pribadinya, maka dia akan binasa pada hari kiamat kelak. Oleh karena Rasulullah SAW berkata, Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haq, falahumun naru yaumal qiyamah. Sungguh sekelompok orang mengelola harta negara dengan cara yang tidak benar, hanya untuk kesenangan pribadi dan keluarganya, maka bagi mereka neraka jahanam pada hari kiamat kelak. Ada pejabat misalnya kemudian ngurusin uang negara untuk dia, untuk anaknya, istrinya, untuk kerabatnya. Untuk kerabatnya, dia bukan mikir masyarakat, tapi mikir dirinya. Kata Nabi, bagi dia neraka jahanam. Kenapa neraka jahanam? Karena ketika di dunia dia ingin kesenangan pribadinya dengan mengorbankan kebahagiaan masyarakat. Dia bikin undang-undang yang susah, dia golkan proyek yang penting duitnya masuk sama dia. Sementara masyarakat jadi susah. Kadang dia naikkan tarif tertentu karena ada deal-dealan sama proyek-proyek, ambil duitnya. Dia mengorbankan kebahagiaan masyarakat untuk kebahagiaan dirinya dan keluarganya. Mampus dia pada hari kiamat kelak di neraka, lebih utama disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri. Makanya Nabi ketika berkata kepada Abu Dzar, itu seakan-akan mengambil mengatakan, kau tidak mampu, enggak usah masuk dalam bidang tersebut. Jangan nekat. Kesenangan yang kau peroleh tidak banyak. Kalau orang seorang koruptor cuma enggak banyak. Setelah itu hari kiamat binasa. Hari kiamat binasa. Tetapi kalau pejabat ternyata bertakwa kepada Allah, dia pikir rakyat, bagaimana membuat undang-undang yang bisa bahagiakan masyarakat, dan dia kemudian memberantas korupsi demi kemaslahatan masyarakat, luar biasa. Betapa banyak orang yang dia bahagiakan. Kalau ternyata rakyatnya sampai ratusan juta, betapa banyak orang yang bahagia. Orang seperti ini surganya top paling tinggi. Dan Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Dan kesempatan seorang ketika memiliki jabatan, dia untuk meraih pahala yang paling banyak. Makanya saya katakan pejabat itu berada di pinggiran neraka, jurang neraka, atau di pinggiran surga. Kalau masuk surga, surganya langsung tinggi. Kalau masuk neraka langsung ke bawah dalam. Ngeri. Kenapa nerakanya paling menjulang ke dalam? Karena dia mendolimi banyak orang. Semakin banyak orang didolimi, semakin besar dosanya. Kalau satu orang dolimi satu orang, ya nanti dihukum oleh Allah pada hari kiamat cuma satu-satu. Tapi coba kalau dia dolimi banyak orang. Coba kalau dia zalimi 100 orang. Kalau coba dia zalimi 1000 orang, 1 juta orang, 10 juta orang. Luar biasa, gara-gara bikin undang-undang yang salah. Karena untuk kepentingan pribadinya, mampus dia pada hari kiamat kelak. Tapi kalau dia bikin undang-undang yang membahagiakan masyarakat, surganya top di atas. Maka Rasulullah ingatkan, kullukum mas'ulun, kalian akan ditanya. Mungkin sekarang nggak ada yang tanya, selamat. Mentang-mentang saya pejabat, saya bisa menyelamatkan diri, nggak ada yang tanya saya. Semua anggota saya, semua bawahan saya, tidak ada yang tanya saya. Iya, di dunia nggak ada yang tanya kau. Di akhirat ada yang tanya. Pencipta alam semesta akan tanya sama kamu. Oleh karenanya, saya selalu sampaikan sama kawan-kawan yang kebetulan Allah takdirkan jadi pejabat, berusahalah cari pahala sebanyak-banyaknya. Saya kenal sebagian pejabat, saya berusaha. Berpikir keras gimana masyarakat bisa maju, berpikir keras. Berpikir keras. Lihat Umar bin Khattab berkata apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, Al-Khalifatul Rashid, dia berkata, sementara dia ibu kota kaum muslimin ketika itu di Madinah. Tapi kaum muslimin sudah daerahnya luas, ekspansi sampai di Irak. Dia berkata, "Law anna balaglatan atharat fil Irak, law dhanantu anna Allah sa'iluni
Lima lam tusawwi laha tariq ya Umar. Seandainya ada begol di Irak, jauh dari Madinah. Jalan, kemudian ada jalan yang enggak benar, dia terjungkal begol tersebut, yaitu himar atau kuda terjungkal. Maka saya menyangka saya akan ditanya oleh Allah, akan dihisap. Wahai Umar, kenapa kau tidak urus jalan di Irak sementara kau penguasa Irak? Ini ketakwaan Umar yang luar biasa. Siapa jadi pejabat, dia akan ditanya oleh Allah karena bawahan dia banyak. Yang mampu jadi pejabat berusaha cari pahala sebaik-baiknya, kesempatan masuk surga setinggi-tingginya. Yang tidak mampu mending mundur. Fa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Karena jabatan pada hari kiamat hanyalah kehinaan pada hari kiamat. Hanyalah penyesalan yang berkepanjangan pada hari kiamat. Kalau ada orang korupsi, kalau dia korupsi jalan, proyek, bikin proyek, uang sebagian masuk ke pejabat, akhirnya jalannya mungkin 3 kilo proyek dia, dikurangi aspalnya, dikurangi ini jadi tipis. Harusnya jalan ini proyeknya buat 6 bulan, baru 1 bulan sudah bolong-bolong. Akhirnya banyak mobil lewat di jalan tersebut. Setiap hari mungkin 1000 mobil lewat. Setiap lewat gejeklek, jeklek, jeklek. Dalam satu mobil isinya 5 orang. Setiap hari dia menzalimi 5 kali 1000, 5.000 orang. Tiap hari. Untung dia taruhlah untung 10 miliar. 10 miliar buat apa? Buat makan-makan, buat jalan-jalan sama. Kita juga makan, kita juga jalan, kita juga tidur, kita juga punya istri, kita juga punya anak, kita juga bisa ketawa. Dia 10.000 buat apa? Buat senang-senang sebentar. Setelah itu penyesalan berkepanjangan pada hari kiamat, kehinaan. Tapi coba kalau jadi pejabat yang baik, benar-benar diperhatikan. Ada yang salah dia tegur. Masyarakat bahagia, jalan bagus. 5.000 orang tiap hari lewat, dia dapat pahala, ngantongi pahala. Maka hati-hati. Kita mendoakan semoga pemerintah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pejabat-pejabat kita diberikan bimbingan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu skala besar. Ingat, di sini bukan cuma buat pejabat, buat kita juga. Karena Rasulullah telah mengatakan kullukum, seluruh kalian. Setelah itu Rasulullah sebutkan skala kecil. Kepala rumah tangga. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum, dan seorang laki adalah pemimpin di rumahnya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang terjadi di rumahnya. Dia presiden rumah kecil. Jadi semua yang bergulir dalam rumahnya dia bertanggung jawab pertama. Istrinya bagaimana? Dia akan ditanya oleh Allah. Anaknya bagaimana? Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya pembantu, punya supir, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada alat-alat dalam rumahnya, televisi, video, semua dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah penguasa rumah tersebut. Maka seorang dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, dia harus menghadirkan bahwasanya dia akan ditanya. Maka uruslah istri dengan baik. Nasihati istri. Kalau istri salah, tegur dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Arahkan istri kepada akhirat. Jangan malah ngajari istri untuk duniawi, 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 duniawi. Pikirannya harta melulu. Jangan mengarahkan anak menjadi nakal. Hati-hati. Didik anak yang baik. Bukan cuma dikasih duit, kasih duit, kasih duit. Ternyata malah nakal. Maka yang akan pertama ditanya adalah suami. Maka kita harus waspada. Di rumah ada, pulang ke rumah ada orang nonton film Korea, jangan biarin istri nonton film Korea. Nah, boleh. Yang nonton kamu saya yang ditanya, bilang. Padahal saya nggak ikut nonton. Apalagi kalau ikut nonton. Jangan. Istri di rumah putar dangdutan, jangan dangdutan. Lagu-lagu cinta mulu, jangan. Putar Al-Quran. Yang joget kamu, saya juga ditanya oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Istri ikut pinjol, ingat. Riba, pinjol. Hati-hati. Kamu yang riba, saya yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri. Gimana lagi yang mengeluarkan izin pinjol?
Saya nggak tahu gimana hari kiamat. Oleh karena waspada di rumah, jangan kita lalai. Awasin istri, awasin anak-anak, awasin. Kita kasih HP kemudian bebas dia nonton macam-macam, kita yang ditanya. Yang beliin HP siapa? Abi. Yang nonton anak, Abi yang ditanya. Benar atau tidak? Nah, ingatin semampu kita. Nak, jangan lihat macam-macam, nak. Nak, ini fitnah, hati-hati. Kadang-kadang kita periksa HP-nya agar kalau kita ditanya oleh Allah kita punya jawaban. Kalau Allah tanya kenapa belikan HP? Covid ya Allah. Belajar online. Bisa jawab. Kok anak menonton film Korea? Saya sudah larang ya Allah. Tapi memang tidak bisa dilarang, nggak bisa. Yang penting kita punya hujah di hadapan Allah. Kalau kita kasih biarin aja, ente yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama ditanya. Taib. Apakah cuma suami yang ditanya? Rasulullah lanjutkan. Jangan merasa wanita selamat, wanita juga ditanya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladihi. Perhatikan kata Nabi. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dan wanita adalah penanggung jawab terhadap rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Wahia mas'ulatun anhum, dan dia akan ditanya tentang mereka. Suami kan ada uzur pergi kerja cari nafkah. Terus yang di rumah sama pembantu, sama bibi-bibi, sama anak-anak, istri. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah setiap anti akan diberdirikan oleh Allah untuk ditanya tentang tarbiyah anak-anak. Setiap anti ditanya, ngurusin anak benar atau tidak, ngurus suami benar atau tidak, ngurus duit suami benar atau tidak, ibu-ibu akan ditanya. Jangan cuma di rumah main HP melulu, medsos melulu, suami pulang tidak diurusin. Harusnya kalau suami pulang diurusin, dibukain sepatunya, dibukain bajunya. Kalau giginya masih kuning, disikatin giginya. Siapin makanannya, disuapin suami. Subhanallah. Suami datang ngurus sendiri, buka pakaian sendiri, ini sendiri. Suami itu senang dilayani. Iya enggak bapak-bapak? Iya enggak? Enggak tahu kalau suami-suami di Kebumen, enggak tahu. Senang enggak dilayani? Senang. Kita tuh pingin pulang ke rumah disenyumin sama istri. Gimana Bi? Capek ya Bi? Dipijitin. Subhanallah. Pulang ke rumah, bawa apa? Bawa apa? Segini aja. Aduh. Sampai sempat itu saya baca di ada angkatan bunuh diri. Dia buka sepatunya, loncat dari sungai, mati. Dia tulis suratnya, istrinya bikin ngomel melulu. Bayangkan. Gara-gara istri bunuh diri. Kejadian. Kenapa? Menderita. Maka ibu-ibu bertakwa kepada Allah. Jadilah istri yang baik, karena ibu akan ditanya oleh Allah. Sudahkah ngurus suaminya? Sudah ngurus anak-anaknya? Sudah atau belum? Kalau punya pembantu, sudah ngurus pembantunya dengan benar atau tidak? Akan ditanya, tidak mungkin lari. Anak akan ditanya satu demi satu. Sudahkah adil ngurus anak-anak? Sudahkah satu diperhatikan dengan benar? Akan ditanya, ibu nggak bisa lari. Akan ditanya. Umum-umum nggak bisa lari. Akan ditanya. Sudahkah menunaikan hak kepada suami? Hak suami sudah ditunaikan belum? Siapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Setiap kita akan diberdirikan dan ditanya. Kalau bisa jawab, lakukan. Kalau enggak bisa jawab, enggak usah lakukan. Tidak ada jalan yang bisa agar kita selamat kecuali kalau kita mau lakukan sesuatu, kita siap. Saya ditanya nanti, saya bisa jawab enggak? Kalau bisa jawab, lakukan. Kalau enggak usah. Kita mau belanja sesuatu, ini Allah pasti akan tanya saya, kenapa beli ini? Kalau bisa jawab, beli. Kalau enggak bisa jawab, enggak usah beli. Suami saya lagi pergi, saya nonton film Korea. Bisa enggak kalau ditanya Allah, kenapa nonton film Korea? Kalau bisa jawab, nonton aja. Kalau enggak bisa jawab, jangan coba-coba nonton. Suami lagi pergi, maka berkelana dunia maya. Lihat cowok-cowok yang lama, pacar-pacar lamanya. Kalau Allah tanya bisa jawab enggak? Kalau bisa jawab, nonton aja. Cari kabar-kabar pacar lama.
Kalau enggak, jangan coba-coba. Karena kamu pasti ditanya. Taib. Rasulullah kasih contoh, suami, istri, kemudian derajat yang paling rendah, budak. Kalau zaman dulu ada budak. Kata Rasulullah SAW, wal abdu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Seorang budak adalah penanggung jawab, pemimpin atas harta suaminya, karena harta majikannya. Karena majikan kadang-kadang kalau harta budaknya suruh ngurus, maka dia akan ditanya tentang harta majikannya tersebut. Ini sekedar contoh. Nah, urusan harta banyak. Ini kan contoh aja. Sekarang saya sudah sampaikan semalam, orang-orang yang membuka yayasan kemudian menerima dana umat, mereka itu akan ditanya karena fungsi mereka sebagai wakil ngurusin harta umat. Kalau mereka tidak bisa ngurusin harta umat, tidak usah buka yayasan. Saya sendiri, saya cerita diri saya, sering ditawarin orang, Ustadz ada dana, saya nggak mau terima. Kenapa saya tidak bisa ngurus? Kasih yang lain. Saya sibuk. Benar ini lahan pahala benar. Jadi pejabat lahan pahala. Tapi kalau tidak mampu jangan. Sampai Rasulullah nasihati Abu Dzar. Padahal Abu Dzar imannya sangat tinggi. Kata Nabi, inni la araka dhaifan. Kau lemah, nggak bisa, jangan. Kalau nggak bisa ngurus, nggak usah sok ngurus. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberi luar kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Mau jadi panitia masjid, bisa ngurus gak harta umat? Terima dana, amal jariah silakan. Bangun masjid ternyata nggak bisa ngurus. Salah pilih founder, salah pilih supplier, salah pilih arsitek, akhirnya masjid duitnya keluar banyak, masjidnya minimal. Padahal kalau uang kita sendiri kita hati-hati. Ini penyakit banyak. Orang kalau pegang uang umat, kalau uang sendiri saya dia pelit, hati-hati. Tapi kalau uang umat dia asal-asalan. Asal-asalan. Mentang-mentang uang umat dia. Justru harusnya dibalik. Kalau uang kamu asal-asalan tidak apa-apa, uang itu uangmu. Tapi kalau uang orang harusnya lebih hati-hati. Kalau nggak bisa ngurus, nggak usah buka yayasan. Udah ke masjid aja sholat, biar orang lain yang bangun. Budak ngurusin harta majikannya ditanya. Kita ngurusin uang umat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang, ini saya pernah ditanya sama orang, saya di Masjid Nabawi ada yang tanya, Ustaz, saya punya yayasan anak yatim. Siapa yang bikin? Saya bikin sendiri, Ustaz. Nerima sumbangan. Terus saya bikin kadar gaji sendiri. Subhanallah. Dia bikin gaji dia yang nentukan sendiri, ngurusin anak yatim. Ini modus atas nama anak yatim untuk buka lapangan pekerjaan. Harusnya ngurusin harta anak yatim itu makan secukupnya. Gimana kalau dia mengumpulkan dana umat setiap bulan 30 juta untuk anak yatim, dia sendiri gajinya 15 juta. Ini zalim atau tidak? Zalim. Dan sudah terjadi beberapa yayasan-yayasan inilah ternyata bikin gaji yang aneh. Gaji 100 juta, gaji ini ngawurnya luar biasa. Itu uang umat dimakan. Maka hati-hati. Maka Rasulullah SAW kemudian tutup hadisnya dengan mengatakan, ala fakullukum ra'in, ketahuilah kalau begitu kalian semua adalah pemimpin. Yang pertama Rasulullah mengatakan kullukum, yang terakhir Rasulullah pakai huruf fa. Ala fakullukum ra'in, kalau begitu kalian semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan ditanya, diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Maka siapkanlah jawaban atas pertanyaan tersebut. Kalian tidak bisa menghindar. Tapi Ustaz, jomblo siapa yang dia pimpin? Enggak ada. Kata para ulama, dia juga akan diminta pertanggungjawaban karena Rasulullah mengatakan kullu, seluruhnya. Maka setiap orang, taruhlah dia enggak punya istri, enggak punya anak, dia akan diminta pertanggungjawaban atas matanya, atas telinganya. Ini semua anggota tubuh di bawah kuasanya. Ini anggota tubuh semua dikuasai. Kemana kakinya melangkah, kemana tangannya berjalan, bergerak, kemana matanya melihat, di mana telinganya mendengar, hatinya mau mikir apa, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya benar adalah memiliki pertanggungjawaban. Ini sekedar contoh sampel dari Nabi SAW. Kemudian kita menganalogikan kepada yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bisa bertanggung jawab pada hari kiamat kelak, yang bisa menjawab atas pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita dihisab,
di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Demikian saja sesuai dengan waktu yang disediakan. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, kalau tidak ada alhamdulillah.